Coba jujur, berapa banyak dari kalian yang tiap malam minggu bela-belain begadang cuma buat nungguin episode terbaru dari drama Korea? Atau yang playlist Spotify-nya 80% itu lagu-lagu Korea? Nah, di saat ini nggak bisa dipungkiri bahwa Korea Selatan sudah kayak tetangga dekat kita, yang makanan, fashion, skincare, hingga bahasa itu sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Tapi pernah bertanya-tanya nggak sih, gimana ceritanya bahwa negara yang jarak 5.000 km lebih dari Indonesia ini budayanya bisa sangat kuat menjajah kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum kita bahas K-pop dan teman-temannya, ada satu hal penting yang bikin fenomena ini makin luar biasa, yaitu sejarah latar belakang Korea Selatan itu sendiri. Kalau kita mundur ke tahun 1950-an, Korea Selatan sama sekali berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Setelah lepas dari penjajahan Jepang dan dilanjut dengan Perang Korea tahun 1950 sampai tahun 1953, Korea Selatan benar-benar hancur. Infrastrukturnya rata dengan tanah dan mereka jadi salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan pendapatan per kapitanya saat itu lebih rendah dari beberapa negara di Afrika. After Japan's defeat in World War II, the newly independent Koreans were unprepared for the Korean War in 1950. The division of their nation and the war left Korea in ruins. The people had nothing. Tapi dalam kurun waktu beberapa dekade, mereka melakukan lompatan ekonomi yang sangat luar biasa yang dikenal sebagai Miracle of the Han River atau keajaiban di Sungai Han. Dari negara agraris yang terbelakang, mereka fokus ke industri manufaktur dan teknologi, mengubah Korea Selatan jadi raksasa teknologi lewat brand seperti Samsung dan Hyundai. Puncaknya terjadi We, the military, have taken control of the country's administration, Congress, and judiciary system and have organized a military revolution council. We have decided that our current politicians are no longer able to carry the fate of our nation and future of our people. We will save our country from suffering and confusion. Now we are part of a great revolution, and we will create history and build a new nation. With our blood and sweat, we will make this period the brightest page in Korea's 5,000-year history. The result of our work will be judged by future generations. In 1963, Park Chung-hee legally won the Democratic presidential election and became the 5th president of the Republic of Korea. He would be elected 4 more times and serve his country for 15 years until his assassination in 1979. President Park divided his plan for Korea's economic development into 7 5-year phases. Right from the start, his plans faced grave challenges. The South Korean government alone was not capable of funding the economic development. The problem only pada akhir tahun 90-an saat krisis ekonomi menghantam Asia. Korea Selatan mulai mencari komoditas alternatif dan pilihan mereka jatuh kepada industri hiburan dan budaya. Pemerintah Korea Selatan berinvestasi besar-besaran untuk menyokong musik, film, dan drama lokal agar bisa diekspor ke luar negeri, dan dari sinilah budaya Hallyu dimulai. Korean pop culture is on a meteoric rise. It's hard to have missed that. From Parasite being the first foreign language film ever to win a Best Picture Oscar, Parasite. to Squid Game becoming the most watched show on Netflix. Squid Game is now on track to become the most watched Netflix show of all time. This was, I think it's fair to say, something of a surprise smash hit. It cost less than 30 million Australian dollars to make, and they're expecting to reap around 1.2 billion dollars. Strategi ekspor budaya tadi pas banget ketemu dengan momentum globalisasi, proses di mana batas-batas antar negara semakin kabur karena kemunculan teknologi dan komunikasi. Di Indonesia sendiri, Hallyu masuk lewat gelombang pertama di awal tahun 2000-an lewat layar kaca televisi Indonesia, dengan menayangkan drama Endless Love dan Full House. Kalau awal 2000-an pintunya lewat TV, maka di era 2010-an ke atas, internet dan media menjadi bensin utama yang bikin gelombang ini semakin menyala. Masuknya grup band seperti Super Junior, SNSD, kemudian disusul BTS, Blackpink, EXO, hingga generasi sekarang seperti New Jeans dan NCT, bikin industri musik K-pop meledak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Indonesia bahkan konsisten masuk daftar top 5 negara dengan jumlah cuitan atau postingan terbanyak tentang K-pop di dunia. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia.
Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Kalau kita lihat lebih dalam, pengaruh masuknya budaya Korea ini nggak cuma berhenti di layar HP atau TV doang. Gelombang Korea merambas langsung ke dalam denyut nadi masyarakat Indonesia. Contohnya seperti makanan, di sektor kuliner, terjadi pergeseran lidah yang sangat luar biasa. Dulu, lidah orang Indonesia mungkin asing sama rasa fermentasi kayak kimchi atau gochujang. Tapi saat ini, makanan ala Korea kayak tteokbokki, odeng, kondok, dan Korean barbecue sudah banyak muncul di Indonesia. Dulu makanan Korea mungkin cuma bisa dinikmati di restoran mahal atau mal-mal besar. Tapi berkat penetrasi budaya yang masif, sekarang sudah banyak street food Korea yang berjamur di pinggir jalan di Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan minimarket lokal di pelosok desa pun sekarang sudah menjual kimchi kemasan dan beragam merek mie instan Korea. Kalau secara ekonomi, fenomena ini melahirkan apa yang disebut dengan Hallyu-nomics. Perusahaan-perusahaan besar hingga band UMKM lokal di Indonesia sangat sadar dengan kekuatan daya beli para fans K-pop dan drama Korea. Hasilnya banyak band Indonesia yang nekat menggait aktor atau grup idol top Korea sebagai brand ambassador. Yang bikin spesialnya apanya? Bungkusnya. BTS Milk, menu kolaborasi McDonald's dan boyband BTS resmi diluncurkan di Indonesia pada Rabu 9 Juni 2021. McDonald's pun kembali menjadi bahan berita baik di media online, sosial media, bahkan status WhatsApp. Varian baru yang berkolaborasi dengan BTS ini menyediakan 9 potong McNuggets, medium fries, medium cola, saus sweet chili, dan saus Cajun. Produk tersebut dibanderol harga Rp45.000 hingga Rp50.000 dan hanya dapat dipesan melalui layanan online ataupun drive-thru. Fenomena tersebut merupakan salah satu dampak Korean Wave di Indonesia yang bisa kita bahas dan kita soroti. Salah satunya adalah konsumerisme berlebihan, strategi pemasaran K-pop yang menjual photocard acak, album banyak, tiket konser yang mahal, serta produk kolaborasi lainnya, membuat fans muda terjebak dalam perilaku konsumtif demi membuktikan rasa cinta mereka terhadap idola mereka. Hal ini mengakibatkan komunitas K-pop sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam yang memandang mereka sebagai remaja emosional yang suka halu dan teriak-teriak di media sosial memuji idol mereka. Namun di lapangan, fandom K-pop atau komunitas K-pop ini mempunyai dampak yang sangat besar bahkan sampai ke hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Salah satunya dengan pembentukan Korean Culture Center di Indonesia. Pemerintah Korea Selatan sadar betul dengan kekuatan fandom atau komunitas K-pop di negara Indonesia. Oleh sebab itu, mereka sering menggandeng komunitas K-pop lokal untuk mengadakan acara edukasi, beasiswa pendidikan hingga festival pertukaran budaya. Begitu juga sebaliknya, Indonesia sering memanfaatkan daya jangkau para fans K-pop untuk mempromosikan wisata lokal. Akhirnya, masuknya budaya Korea ke Indonesia lewat globalisasi adalah hal yang sangat wajar dan tidak bisa kita bendung. Ini bukan tentang budaya mana yang lebih hebat, mana yang lebih maju, atau mana yang lebih jelek. Dari perjalanan Korea Selatan, kita justru bisa belajar satu hal besar. Bagaimana sebuah negara bisa bangkit dari kemiskinan dengan memanfaatkan budaya lokal dan mengemasnya secara modern sehingga mudah diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Tugas kita sebagai generasi muda Indonesia bukan membenci budaya luar, tapi menjadikannya sebuah inspirasi. Kita bisa mengagumi cara Korea mengemas budayanya, lalu menggantinya dengan budaya Indonesia. Agar suatu hari nanti budaya Indonesia juga lebih dikenal oleh dunia, sama seperti Korea Selatan. Nah, kalau kalian gimana? Budaya Korea apa yang bikin kalian ikut terbawa arus oleh Korean Wave? Coba jawab di kolom komentar.